hanya niat. Kalau azam pasti khusyuk dan lain sebagainya. Ingin contoh beda antara niat dan azam? Ingin contohnya? Nah, saya contohkan yang pasti tidak beda. Kita sepakat pasti sama bedanya, yaitu Ibunda Hajar waktu baru melahirkan, bayinya masih merah, digendong, diajak jalan dari Palestina ke Mekah. Kebayang nggak? Perjalanan baru saja lahir diajak jalan dari Palestina ke Mekah. Di Mekah waktu itu masih hutan, masih padang pasir. Coba Nabi Ibrahim ditinggalkan, bengong. Ini bayi masih merah, baru dilahirkan, sangat butuh makanan. Tiba-tiba suaminya melayar pergi. Wahai kanda, bagaimana? Ini kami ditinggal, terus melayar. Kanda, ini nggak ada siapa-siapa di sini. Terus, kanda, kalau ada hujan, ada badai, kami mana rumahnya? Nggak, tenda pun nggak ada. Terus, kanda, nanti kalau bakal sedikit ini habis, gimana? Terus, kanda, kami nggak ada teman. Kami baru mulai, kami bisa ada siapa-siapa di sini. Boro-boro ini ada rumah, ada tenda, nggak ada siapa-siapa, ada pasir. Gimana kalau binatang luas? Terus, ngeloyor Nabi Ibrahim sambil jalan pelan, tunduk. Itu semuanya niat mencegah suami dengan berbagai alasan. Tapi sekarang muncul azab. Ini suami kenapa ngeloyor aja nih? Nggak peduli, padahal ini serius masalahnya. Lalu ingat kepada azab, suamiku, tolong, apakah kami ditinggal di sini atas perintah Allah? Nah, itu azab. Baru suaminya balik mendekati, iya Dinda, ini perintah Allah. Ya udah, kalau perintah Allah silahkan pergi, pasti Allah menjamin, tidak akan menelantarkan kamu. Itu bedanya niat dengan azam. Kalau niat bisa apapun alasannya, robak susah, ayah penyakit, pokoknya mereka hujanan. Wah, banyak niat makin gak bisa digoda aja. Kalau azam pancek. Makanya sholat dimulai dari sesudah niat pancet dalam hati, ya. Boleh dibantu pakai usoli di sini. Nggak jaminan niat. Makanya sejalan dengan usoli, bagi yang pakai usoli, ini jangan lupa di sini pasang niat dalam hati. Kalau tajam-tajamnya dengan ilmu yang sudah disiapkan, arti bacaannya, ilmu tauhid dan akidahnya, baru muncul azam. Siapa yang tahu kata-kata azam dalam sholat? Nah, apa kata-katanya dalam sholat? Sudah niat, pancet niat. Kata-kata apa yang terucap, yang mengandung azam? Allahu, itu Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar ucapannya, niatnya sudah mulai lemah, nggak muncul azam, dijamin sholatnya tidak khusyuk. Tapi kalau Allahu Akbar, semua kecil ya Allah, kecantikanku kecil, kegantenganku kecil, kemiskinanku kecil, kasusan di imau detik ya Allah, semua kecil, hanya Engkau yang agung ya Rabbana. Baru sudah mulai khusyuk. Sebenarnya kehusyuan sudah harus dimulai dari wudu sudah mulai khusyuk. Berjatuhan air wudu, berjatuhan pura mengalir dosa-dosa kita. Bungangan kan enak hati ini. Segala kesalahan sudah mengalir terampuni dengan air wudu. Ringan kita berdoa pada wudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah gitu gelar sajadah, pakai kain sholat, pakaian sholat, harum-haruman sebagus mungkin, senecis mungkin, karena mau apel kepada Sang Maha dicintai, Sang Maha Agung. Allahu Akbar. Kunci kehusyuan sangat terletak pada ucapan takbir itu. Kalau takbirnya lele-lele, yang namanya takbir apa artinya? Allahu Akbar apa artinya? Nggak ada seorang muslim pun yang tidak tahu artinya. Di sini para ulama wanti-wanti, betul harus tahu artinya, tapi terutama maknanya. Semua tahu artinya Allahu Akbar, tapi belum tentu dipraktekkan. Iya nggak? Allahu Akbar kita masih ulang-ulang, masih belum siap, masih haroreang, masih cus-cos. Wah, itu dari takbirnya saja. Alhamdulillah Allah masih kemurahan. Takbirnya berkali-kali dalam sholat. Itu untuk memperbaharui azan kalau mau lesen. Mungkin ketika ucapan takbir pertama kita bagus, namanya juga takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala apapun selain menggabungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah diulang lagi, pas mau ruku, pas mau sujud, diulang terus takbir. Semakin diulang, semakin ajrih kita kepada gabungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadraflah al-mu'minun, sungguh sukses orang beriman, sungguh menang orang beriman, sungguh berbahagia orang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang beriman yang seperti itu karena azamnya tersiap dalam dirinya, maka sholatnya pun pasti khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, apa yang terjadi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apapun yang lagwah-lagwah dilewat. Apa lagwah? Perbuatan sia-sia yang tidak mengandung pahala, malah mengandung dosa. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, lamunan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, fokus konsentrasi yang sia-sia, buang itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sedangkan yang akan mensucikan dirinya, dia ambil, lamunan, hayalan, keluh kesah, apalagi ingat popoean, ingat budak, ingat incu, ingat pada melang. Itu tidak mengandung pahala dalam sholat. Jangan diingat, hempaskan. Walaupun datang lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hempaskan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang bikin suci diri, yang bikin khusyuk, yang bikin pahala, kerjakan bacaannya, konsennya, fokusnya. Hanya Engkau yang agung, ya Allah. Aku ini kecil, ya Allah. Apa yang kumiliki kecil. Ujian beratku apapun kecil, ya Allah. Engkau yang agung, ya Allah. Kalau ingin memaknai Allah yang agung, takdir, ada satu ayat di Quran yang teragung. Itu aja, coba dimaknai. Ayat apa yang paling agung di Quran? Ayat kursi. Allah la ilaha illahu. Pasti tidak ada Tuhan saingan selain Allah. Nggak mungkin ada saingan yang maha agung, maha hebat. Al-Hayyu yang maha hidup. Semua hanya dihidupkan oleh Allah, tanpa dihidupkan apa-apanya baginya. Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, maha berdikari, maha memberi semua
tidak bisa berdiri kalau tidak diberdirikan oleh Allah. Semua tidak bisa mandiri kalau tidak diberi oleh Allah. Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Ari kabatur mah bisa aya kasalahan teh tenang laku Allah mah pernah tidur gitu. Ari kana kasalahan batur mah ari urang salat Allah mah nggak tidur. Keun ada Allah teu ngadaun, keun ada Allah mah teu ningali kitu. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Boro-boro ngantuk, boro-boro tidur, ngantuk pun tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik langit yang 7 lapis, dialah pemilik bumi yang 7 lapis. Butuh apa kita? Punya keluhan apa kita dalam sholat? Ke Allah minta. Tapi Ustaz, saya mah mudah kabelokeun konsentrasi teh. Komo umpamanya budak gitu ya. Kedebut geus paruh. Kumaha Ustaz hirup pada kuping. Gimana caranya? Tong di kuping, dah ka kuping. Caranya gimana? Lahu ma fis samawati wal ard. Semua apapun milik Allah, serahkan ke pemiliknya. Ya Allah, cukup punya nitip ya Allah. Begitu. Kalau ingat apa-apa dalam sholat, setorkan ke Allah. Ingat hutang, ya Allah sebentar lagi dia ngambil debt kolektor. Boleh nggak? Nggak mungkin kita sebagai manusia selalu ingat setorkan ke Allah. Ya Allah, saya sebentar lagi ada yang menginginkan. Ya Allah, tolong ya Allah, hanya Allah yang berkuasa. Jadi khusyuk ingat hutang. Ingat nama dalam sholat. Bukan yang suka menggoda. Ingat apapun, setorkan ke Allah. Pekerjaan sama. Pekerjaan selesai udah seminggu ya Allah ditagih terus. Kalau akrai jadi kan sama rawat pakal gitu kan. Ya, itu ngambarnya. Ucapan Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Gara-gara tidak berazam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun di muka bumi, apapun di langit milik Allah. Kita sedang menghadap Allah. Makanya sholat itu berat ringan. Bapak-bapak, sholat itu berat ringan. Allahu Akbar tuh bisa ada duyun tuh. Aneh banget adatnya gitu. Allahu Akbar karena Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Kalau Rasul bilang nyuruh Bilal untuk sholat apa? Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal ada. Apa artinya? Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, ajak kita untuk bahagiakan kita dengan sholat. Itu kalau Rasulullah. Ya Bilal, mari kita hiburan dengan sholat. Itu kalau Rasulullah sholatnya hiburan. Kalau kita mah sholatnya beban. Jadi apapun masalahnya justru dengan sholat. Mau menghadapi ujian berat, sedang menghadapi ujian berat, masih menghadapi luka yang berat, sakit, sholat obatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sok minta apapun kepada Allah, pakai sabar dan sholat. Apapun sholat, terus ikhtiar. Cari tulungan ku Allah. Apa artinya sholat? Terus berdoa sholat, cari tulungan ku Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sok andalkan sabar dan sholat untuk apapun yang kamu butuhkan di dunia ini. Wa innaha lakabiratun, dan itu memang berat.
itu memang berat. Seusaha berat, bersabar dan sholat itu berat. Kata siapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi nomor sholat mentah khusyuk. Anu khusyuk mah sholat dari hiburan sejati, solusi sejati, bekal sejati. Wasta'inu bisabri wassalah. Sab antum andalkan sabar dan salat untuk apapun pertolongan Allah, apapun. Sampai sendal hilang sebelah juga, apalagi hilang HP, apalagi hilang yang lebih berharga. Amalkan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, itu adalah berat karena terus harus sabar dan salat. Illa 'alal khashi'in, kecuali memang yang salatnya khusyuk. Kenapa salatnya khusyuk? Tidak berat karena bagi yang khusyuk mah sebelum datang pertolongan Allah pun sudah ditolong, hatinya bahagia. Walaupun belum turun solusi, di hatinya sudah ada setengah solusi kebahagiaan. Gak ada putus asa, gak ada frustasi. Qad aflahal mu'minun, selalu bahagia orang yang beriman. Alladzinahum fi sholatihim khashi'un, mereka yang salatnya khusyuk. Kesiapan mental adalah setengah dari kemenangan. Jadi sudah belum apa-apa, orang khusyuk itu sudah menang. Nah, tadi apa? Tuh kan ayat kursi ya juga. Jadi Bapak tadi ke saya pesan, Ustaz, bagaimana kata kuncinya? Kata kuncinya kalau takbir ingin benar, pahami ayat kursi. Jangan dibaca hukum. Setan tersiengen ku ayat kursi, setan diahalun ayat kursi. Muka surupan diobatan ku Ustaz, baca ayat kursi, salah Ustaz, salah. Itu setan teh. Anak itu setan diahalun. Jadi kenapa kata Rasulullah setan takut dengan ayat kursi? Takut ketika ayat kursi dibacanya penuh dengan tadabbur, penghayatan. Muncul keimanan yang bagus dari ayat kursi dibacakan, dikawal kita oleh para malaikat. Mereka takut oleh pengawal orang beriman, para malaikat, bukan oleh ayat kursi yang dibaca oleh Wode. Ya. Jadi mengundang keimanan apa? Wa idza apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imanan. Ketika dibacakan ayat Allah pada mereka, apalagi mereka yang baca, imannya nambah. Kalau imannya nambah, setan menyingkir, malaikat datang, setan menyingkir. Jadi bukan oleh ayatnya, oleh keimanan kita terhadap ayat itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi, enggak usah khawatir. Salat yang bagus, takbir yang bagus. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa membela? Siapa yang bisa mengadvokasi selain Allah? Boleh ada yang mengadvokasi membela tanpa seizin Allah, nggak bisa. Allah pegang. Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka. Apa yang di hadapan kita? Masalah. Apa yang di belakang kita? Masalah. Apa yang di hadapan kita? Masa depan. Dari mulai hari ini sampai ke akhirat itu masa depan kita. Allah tahu kita mau kemana, mau celaka, mau selamat, Allah Maha tahu. Mau rezekinya banyak, rezeki sempit, Allah Maha tahu. Yang di belakang kita apa? Masa
masa lalu kita sudah berbuat apa saja, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu masa depan, masa belakang. Tawakal kepada Allah yang bagus. Allah Maha tahu ya Allah. Gak usah aku sebutkan masalah Allah. Engkau sudah tahu ya Allah. Minta solusi ya Allah. Enak. Dari takbir saja sudah enak, sudah optimis. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tersak enal-enal acan ilmu manusia itu pun tanpa seizin Allah, maksudnya punya ilmu. Allah yang maha berilmu. Nggak usah khawatir dengan kebodohan kita, jangan sombong dengan ilmu kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Siapa yang tahu artinya? Boleh dilihat terjemah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Luas kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Kurang. Aduh, kira-kira meliputi langit dan bumi. Meliputi luas kursi Allah, meliput langit dan bumi. Artinya langit yang 7 lapis nggak ada apa-apanya, apalagi bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Jangan lengah kita, seolah-olah masalah kita paling besar, seolah-olah kita paling cantik, paling cakep, sehingga kita riak ketika sholat, lalai ketika sholat. Kecil kita berada di sebuah planet namanya bumi. Bumi sendiri segede debu di alam ini. Kita mau sombong apa? Jangankan bumi, langit yang 7 lapis kecil dibanding kursi Allah, apalagi dibanding arsy Allah. Apanya yang digede-gedekan ketika kita mengucapkan takbir? Kenapa lalai ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Kunci sholat takbir. Makanya takbir berkali-kali itu kunci kehusyuan. Seperti orang ini Pak, pejuang kemerdekaan, kunang tersir bedil, kunang tersir bom, karena takbir Allahu Akbar, bedil bom hadapi. Takbir itu hebat sekali. Tekad ketika kita sholat takbirna leroda paling ramai termusuh. Takbir pegang. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, mana tidak ngerti takbir. Ya, takbir itu ngerti. Jadi punten ya, ini waktunya sempit nih. Saya hanya ingin membahas mungkin sempat takbir, sedikit iftitah, dan mungkin Al-Fatihah. Yang lainnya silakan, banyak bacaan. Tadi udah bagus sekali, saya menginginkan barangkali tambahan mensinergikan antara insan tapi menggunakan Iya. Alhamdulillah, Bapak sudah mengingatkan. Sinergikan lisan, batin, dan badan. Insya Allah dibahas di Al-Fatihah. Insya Allah sempat. Makanya intinya Al-Fatihah sholat itu. Makanya tidak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Terus as-sholatu mukhul ibadah, as-sholati nurus sama, as-sholatu nurus samawati wal. Sholat itu intinya ibadah, sholat itu cahaya antara bumi dan langit. Artinya, punten,
Catat nih, sholat kita adalah inti ibadah. Sholat kita harus jadi cahaya antara langit dan bumi. Sholat kita jangan jadi cakun. Apa cakun? Poe karena lemet di bumi yang lemet, orangnya lemet pisan. Sholat ka pemilik langit cakun. Bikin sholat kita bersinar-sinar. Siapa yang pernah melihat sinar laser? Kayak baterai center, ya. Baterai center baru disemprotkan malam-malam gelap ke tempat jauh. Laser lebih jauh lagi. Nah, bayangkan kita sholat seperti laser, set ke langit. Kalau sholatnya menyala, kalau sholatnya tidak cakul. Cakul no? Untuk diri kita saja doang, apalagi ke sana nggak sampai, ke kita aja ngerangin untuk sholat kita, apalagi jadi laser. Jadikan sholat kita ibarat laser. Allahu Akbar. Kata malaikat di atas, Allahu Akbar. Ikut takbir. Gara-gara kita baca takbir sholat, para malaikat di atas ikut takbir. Ah, itu sampai. Makanya kata ulama, jadilah selebriti langit. Jangan mau jadi selebriti dunia. Selebriti dunia mah kaset, gelis, masih ya. Selebriti langit mah sholat langsung direkam jadi cahaya laser. Ada nonton malaikat. Oh ya Allah, di Masjidil Musyawar lihat jamaahnya bercahaya-cahaya. As-salatu nurus samawati wal ardh. Salat itu cahaya antara langit dan bumi. Harus jadi cahaya salat kita. Jangan cakun. Cakun gitu. Cakun teh Allah gelap. Allahu Akbar. Oh, keur urang ucapkeun takbir ti poe. Ya, sering banyak. Sering, saya juga sering. Sebelum lupa, kalau di Quran di awal Quran ada mutakin, ada kafirin, ada munafikin. Itu bukan untuk aku-akuan, bukan dulu orang. Ciri mutakin ada 5 di surah Al-Baqarah ayat awal. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, saya itu harusnya ciri mutakin ada 5. Ya Allah, jangan-jangan saya tidak satu pun. Ciri kafir dinasihatkan atau tidak sama saja. Jangan-jangan saya ya Allah. Ciri munafikin ngaku beriman padahal nipu Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Banyak manusia ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal imannya kosong. Yukhadi'una Allah. Apa artinya? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Apa artinya yukhadi'una Allah? Mereka orang-orang munafik menipu Allah. Mereka orang-orang munafik menipu Allah. Nyasi itu masa menipu Allah. Itu kabatur. Cing adik hoyong terang kejujuran hadirin. Siapa yang dalam hidupnya pernah menipu Allah? Acuh. Cuma seorang. Siapa yang dalam hidupnya pernah menipu Allah? Punten acuh. Saya ingat juga. Hah? Mau sok ngacung lah. Acuh. Siapa yang pernah menipu Allah? Acuh. Sekarang pertanyaannya meningkat. Siapa yang sering menipu Allah? Acuh. Tuh, sepuluh mau sadar. Kenapa? Sholat berat.
Apa artinya nipu? Membohongi. Membohongi. Sehingga dunia maksiat berarti maksiat. Lalu kalau waladhdallin sesat seperti apa? Dia sholat, dia takbir, tapi takbirnya tidak dimaknai. Ucapan takbir, tapi tidak menjadi kenikmatan bagi dia. Berarti sesat takbirnya. Jadi duduk sesat jauh sama orang lain. Apa arti sesat coba? Saya orang Taman Sari mau ke Masjid Al-Musyawarah di Bojong sini. Salah. Kalau ke ujung Berung berarti sesat kan? Kalau sesat akibatnya apa? Sudah habis waktu, habis tenaga, habis bensin, ceramahnya nggak jadi lagi. Jadi sesat saya di sana nggak dapat apa-apa, nggak dapat amal, nggak dapat, kalau habis daya, habis segala-galanya gara-gara sesat. Itulah arti sesat. Harusnya kesini dia punya amal, malah sesat ke sana, jadi nggak punya amal saya. Itulah arti sesat. Harusnya mengucapkan takbir itu pahalanya gede, gara-gara tidak dinikmati, jadi aja sesat. Mempunyai pahala takbirnya. Kawalan tak? Kawalan tak? Jadi kalau sholat ikut semuanya, lahir, batin, dan akal. Baru sholat adalah siratal mustaqim. Bagi yang tidak sholat dimurkai oleh Allah. Mestinya sholat, dia tidak sholat. Bagi yang sholat tapi tidak khusyuk, sesat, dia tidak punya pahala sholatnya, malah mencelakakan sholatnya. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatihah itu betul-betul kunci kehusyuan kita, kunci sholat kita. Fatihah saja dipegang, insya Allah khusyuk. Setelah takbir tadi, takbir paling gampang, Fatihah harus pelajari dulu, kayak barusan. Jangan sampai sholat kita jadi Atoli ihdinas siratal mustaqim. Bimbing sholat saya menjadi bagian amal di jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang sholatnya menjadi kenikmatan bagi saya, menjadi solusi bagi saya mengagungan Engkau, baik soleh sukses dunia akhirat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan biarkan saya meninggalkan sholat ya Allah. Waladhdallin, jangan biarkan juga saya sholat tidak punya nilai bagi saya, tidak menjadi kenikmatan bagi saya. Itu harusnya Al-Fatihah. Tospas tahun 11, Apunten, satu maha prediksi, memberi bacaan takbir, iftitah.